modulnya. Modul sudah dibagikan ya. Modul sudah dibagikan. Jadi mengambil dari modulnya sehingga sebenarnya ini hanya mengulang. Jadi kalau sudah kemarin mendengarkan dari Pak Andri, kemudian sempat dibaca atau tidak, ya, saya ulangi lagi. Oke, ini muncul lagi. Nah, yang pertama penyusunan konteks menggunakan analisa SWOT. Ini contoh. Di modul juga ada, tapi mungkin contohnya tidak lengkap. Ya, ini pasal 4 ya, workshop pasal 4. Ini workshop pasal 4. Ya, nanti setelah ini dibagikan ya. Setelah ini dibagikan. Nanti bidang usaha sama perusahaannya ambil yang hasil atau ketika kemarin apa magang kah namanya PUK PKL gitu ya. Itu di situ saja. Kemarin kan ada siapa tuh yang magang di perusahaan furniture. Nah, ambil dari situ saja. Jadi yang sudah pernah dialami. Bagaimana yang belum magang? Yang belum magang pasti pernah PU ya, kayak kehutanan kan. PU-nya berarti di perhutani ya, di apa KPHP atau di paling tidak di penebangan kan gitu ya. Ini contohnya sekarang makanan asinan Bogor. Nanti ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ini sebenarnya kalau kuliah, kuliah S2 ini. Nah, nanti itu isu itu, kekuatan dan kelemahan itu dari internal, dari si PT itu. Kalau peluang sama risiko ancaman, itu di luar PT itu, di luar organisasi itu. Dari aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain-lain. Ini contoh kekuatan PT, ini apa? PT Ratib aja ya. Kasih nama PT Ratib. Dia buka usaha asinan. PT Ratib. Dia buka usaha asinan. Kekuatannya, lokasi perumahan Pakuan dekat pusat kota yang sibuk. Nah, jadi ini sebuah kekuatan. Jadi dia bikin usaha, Mas Ratib bikin usaha rumahnya di perumahan Pakuan kan itu di belakangnya apa? Di belakangnya kampus ya. Keunikan makanan tradisional. Nah, itu juga kekuatan. Kekuatan berikutnya ini oleh-oleh. Nah, kekuatan berikutnya pernah kerja di perusahaan sejenis. Jadi dulu Mas Latif itu kerja di perusahaan asinan. Nah, dia udah kerja 10 tahun terus keluar, terus wira swasta, bikin usaha gitu. Kira-kira begitu ceritanya. Ada kelemahan tapi yaitu modalnya kurang sebenarnya ya. Jadi baru pinjam dari BPR. Nah, itu kira-kira. Kemudian belum menerapkan ISO, belum menerapkan HACCP. Kemudian masih menggunakan akuntansi manual. Jadi belum menggunakan sistem akuntansi. Kelemahan berikutnya lokasinya di rumah, bukan di pertokoan. Nah, ini juga bisa menjadi kelemahan karena kan bisa jadi tidak menarik ya bagi konsumen. Begitu. Tapi ada peluang nih, peluang pertumbuhan daerah Bogor. Nah, daerah Bogor tuh kalau tidak salah 8,5% setiap tahun bertumbuh. Nah, ini kan peluang. Berikutnya ada peluang Bogor tuh kota wisata. Jadi orang tuh pasti datang ke Bogor lah nih hari Sabtu begini ini kan. Minimal orang Jabodetabek ya Jakarta ja, tanpa tanpa tapi Bogor juga datang nih Bogor dari Lewiliang dari Jasinga kan gitu ya. Dari Cibung Bulang dari Gunung Sindur nah, itu tapi ada ancaman juga dari pihak luar itu ada kompetisi ya itu ada restoran serupa itu restoran yang tempat Ratib kerja itu masih ada nah itu pesaing tuh gitu ya. Kemudian dari sisi pelanggan beragam, sementara produknya kurang beragam. Mungkin mungkin kan ada yang suka pedas level 1, level 3. Nah, yang Ratib ini produknya baru satu level aja. Nah, itu sebenarnya ancaman ya. Kemudian laporan keuangan karena belum menggunakan software. Nah, ini contoh saja. Silahkan nanti buatlah seperti ini. Jumlahnya
jumlah kekuatan, kelemahan, peluang sama ancaman itu sebenarnya bebas ya, berapa saja. Ya, ini baru teridentifikasi seperti ini. Ya, baru teridentifikasi seperti ini. Jadi bisa saja nanti menemukan 10, 20, 30 silahkan saja. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini sih nanti dibagikan juga ya. Pak, izin bertanya Pak. Ya, Untuk perusahaan ini, maksud saya ingin bertanya Pak, tidak ada batasannya Pak. Maksudnya entah itu perusahaan yang membuat produk atau jasa dan untuk penyusunannya itu berdasarkan apa ya? Harus based on data banget atau boleh menggunakan forecasting itu Pak, semacam apa ya? oke, ya. Perdugaan gitu Pak. Ini boleh tahu Rafli wajahnya kok begini ya? Maaf Pak, rambutnya masih berantakan. Belum nyisir. Oh ya tadi yang nyisir itu. Kemarin duduknya yang depan itu bukan ya, depan saya itu. Saya di depan Fikri Pak, bukan di bagian depan, di pojok Oh, belakang. yang di belakangnya si Mbak-mbak itu ya, Mbak siapa tuh? Ya, ini bebas aja. Ini kan bidang usaha produk, terus ini jasa gitu ya. Jadi bisa barang, bisa jasa. Jadi misalnya event organizer gitu ya. Misalnya yang jasa itu kayak pelatihan, ya. MK kan pelatihan jasa. Itu satu. Yang kedua, kalau kenyataannya harus berdasarkan data dan forecasting. Jadi dua-duanya. Jadi kalau nanti sudah bekerja, data dan forecasting dipakai. Kalau sekarang belum punya data ya forecasting aja tidak apa-apa. Ya ini kan masih belajar ya. Itu forecasting punya alasan ya. Seperti yang saya tulis ini punya alasan ini. Gitu intinya. Begitu, Raffi. Baik Pak, terima kasih banyak. Ya ada yang lain? Kemarin tuh ada dua mbak itu yang minta modul tentang quality assurance sama ISO kan sudah saya kasih ya. Siapa namanya kemarin? Biar kenal aja. Saya Pak sama Hairunisa. Oh, Mbak Ajeng. Oke, iya. Iya. Makasih, makasih. Jelas? Tidak ada pertanyaan? Mbak Ajeng jelas? Hairunisa jelas? Terus Cukup kemarin Pak, siapa makasih lagi? Pak. Oke, terima kasih. Nah, nanti silakan ini saya lanjut dulu ya. Saya lanjut dulu. Nah, ini saya udah langsung kasihkan contoh formnya sih sama aja dengan tadi kan. Nanti nama perusahaannya silahkan PT apa atau mau mau PT bebas. Nanti nama peserta atau langsung aja PT nama peserta PT Rafli misalnya gitu ya, PT Ajeng gitu ya, silakan aja. Nah, nanti bidang usahanya yang mau ngambil dari tempat magang, tempat PU, tempat PKL, KKN atau usaha sendiri atau membayangkan mau bikin usaha boleh juga ya, silakan aja. Jadi nanti kekuatan, kelemahan, peluang sama ancaman. Nah, kelemahan itu biasanya juga bisa disebut risiko. Ancaman bisa disebut juga risiko. Jadi ini nyambung sebenarnya nanti dengan pasal 6. Nyambung dengan pasal 6. Oke, tadi udah bilang bisa jelas ya. Yang paling tidak training itu punya dua keterampilan nanti. Keterampilan menyusun konteks sama nanti keterampilan menyusun identifikasi risiko itu aja. Ya, jadi habis training itu apa keterampilannya? Nah, kalau kami MK Academy habis training itu harus punya tampilan. Menyusun ini aja terampil gitu loh. Kita kira begitu ya. Kalau kemarin kan pemahaman pasal-pasal, paham, terampil nggak? Nah, kalau namanya terampil harus dikerjakan, gitu kira-kira. Karena ini kan nanti sertifikat pelatihan untuk kompetensi profesi. Nah, kompetensi itu salah satunya skill, keterampilan. Dan kedua, kompetensi itu pengetahuan. Nah, kemarin pengetahuannya kemarin, sekarang skillnya. Kompetensi itu adalah satu lagi attitude, perilaku. Nah, perilaku itu nanti dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harapannya minimal pengetahuannya nambah, skillnya nambah. Sehingga ya mau tidak mau eh, setengah dipaksa untuk mengerjakan ini ya. Walaupun tidak ada hubungan sama IPK, tapi hubungannya nanti sama sertifikatnya biar bisa dipertanggungjawabkan. Karena kami mempertanggungjawabkan apa dia layak dapat sertifikat atau tidak. Walaupun tidak ada ketentuan lulus tidak lulus ya.
Karena nanti tercatat tuh, nanti masing-masing peserta tuh punya nomor sertifikat dan itu terdata, nanti terlacak. Ya, seperti nomor ijazah lah begitu. Karena kalau multi kompetensi ini ya terdata di Kementerian Tenaga Kerja dan terdata di Dinas Pendidikan. Nah, sekarang bicara pasal 6.1, tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang. Nah, ini saya jelaskan sedikit untuk konsepnya. Mungkin kemarin sudah oleh Pak Andri ya. Mungkin kemarin sudah oleh Pak Andri. Pengulang saja. Jadi ada pekerjaan nih, proses pekerjaan. Pekerjaannya misalnya kalau tadi asinan, ya itu katakanlah menerima bahan baku, yaitu menerima kol. Nah, kan asinan itu ada kolnya ya, ada sayurnya kan ya. Semua mungkin udah pernah makan. Ini yang asinan sayur. Ada kol, ada toge, ada kacang, begitu ya. Ini pekerjaan menerima bahan baku sayur kol. Nah, itu ada risiko, yaitu kegagalan. Kegagalan proses atau kegagalan pekerjaan. Atau ketidakpastian, bisa gagal, bisa berhasil. Itu namanya risiko. Kita identifikasi risiko ini. Habis itu kita nilai risiko, habis kita lakukan tindakan. Nah, untuk sekarang hanya sampai kepada identifikasi, tidak sampai kepada menilai. Ya, saya kira kita bertahap saja. Walaupun di modul sudah ada, tapi kalau mau dilanjutkan menilai silakan saja. Tapi kalau sekarang cukup identifikasi saja dulu. Nanti menilai kalau mau nanti adakan workshop sekali lagi silakan saja. Ya biar biar bertahap. Contoh kegagalan atau risiko adalah target tidak tercapai. Ini untuk sales. Misalnya bagian sales yang ada di PT Ratib makanan asinan Bogor itu gagal targetnya. Harusnya satu hari terjual 5 kantong plastik asinan. 5 sedikit banget ya. Sehari, berarti sebulan 150 kantong. Tapi kenyataannya hanya 100 kantong. Nah itu berarti risiko sales, sales atau target tidak tercapai. Atau sama juga order gagal. Sudah di ngobrol-ngobrol-ngobrol, ibu mau beli nggak nih? Ibu kan mau arisan, nih, misalnya ke mak-mak ya dagangnya asinannya. Ratib ke mak-mak ada dagang asinannya. Oh ya nanti kita beli gini dong ngobrol 1 jam ujungnya nggak jadi Mas Ratib. Nah itu order gagal tuh. Itu risiko. Atau diproduksi. Nah, ketika mau bikin asinan, udah bikin, ternyata bahan baku kurang. Nah, ini gagal juga, risiko juga. Atau udah bikin asinan, ya, tiba-tiba eh, baru juga ya bisa dibikin pagi hari atau subuh gitu ya. Di siang hari si asinannya sudah bukan rasa asinan lagi gitu. Mungkin masemnya udah masem busuk gitu. Nah, itu produk cacat namanya. Jadi ini contoh-contoh risiko. Nah, itu identifikasi dari setiap pekerjaan. Nah, tadi sesuai dengan bidang usahanya. Kalau tadi kan asinan ya, dari penerimaan bahan baku. Nanti kalau mau di furniture, nah, apa tuh? Ya, kalau nanti mau di Pak Wawan itu, Mas Wawan ya, atau sebutnya Kak Wawan, kalau Mas nanti bilang magang di perusahaan atau ya magang di peternakan apa kemarin peternakan apa atau pernah praktek di Domba, peternakan Pak. gimana? Peternakan domba. Domba. Waduh, peternakan domba. Nah, lihat ada nggak dari peternakan domba yang berisiko yang membuat gagal gitu. Ya, apakah di kandangnya atau di sakit? Kan kalau nggak salah ada masa-masa tertentu ya domba itu terserang penyakit ya. Kayak ayam tuh tetelo, nggak tahu kalau di domba apa gitu atau di embe ya, domba atau embe gitu. Atau kegagalan jual gitu. Nanti mau Idul Adha tidak laku-laku gitu ya. Nah, itu kegagalan juga tuh ya. Itu risiko juga nyebutnya begitu. Nanti identifikasi. Berikutnya peluang. Peluang itu adalah yang belum pernah dilakukan. Jadi ini sebenarnya ide-ide dan kreativitas peluang itu. Nah ini sebab ketika ini ada mahasiswa ini magang kemarin atau PU atau PKL atau apapun, pasti punya ide gitu ya. Pasti punya kritik gitu. Kan katanya ini generasi milenial atau generasi X nih. Dominannya Z. apa nih? Oh Z ya, maaf Z. X mah Pak Andri ya, Pak Andri ya. Pak Andri baby boomers. Oh milenial, Mas Ratib milenial ya. Oh ini udah Z ya. Nah,
Nah, Z ini kan katanya lebih kritis gitu ya. Nah, coba dari yang kemarin magang tuh apa peluang yang harusnya perusahaan lakukan gitu loh. Nah, ini ada analisa konteks sebenarnya. Nah, contohnya ya jadi ini sesuatu yang belum pernah dilakukan, tapi bisa dilakukan menjadikan proses lebih baik, lebih efektif, lebih efisien gitu. Ini contohnya tadi target tidak tercapai, order gagal. Nah, menambah skema promosi dengan medsos TikTok. Sebelumnya tidak ada misalnya. Jadi yang belum pernah ada di perusahaan atau di lembaga tersebut. Ini sebenarnya bagi bagi adik mahasiswa kan banyak mimpi ya. Banyak mimpi bukan banyak tidur ya. Banyak ide, banyak kreativitas. Ini cocok harusnya bisa mengidentifikasi peluang di organisasi lembaga tempat magang atau tempat PU-nya. Nah, ini saja yang dilakukan ya. Ini contohnya. Nah, langsung saya ke contoh saja. Tadi yang menilai risiko, kemarin ada metriknya dari Pak Andri, saya sih belum wajib lah itu ya. Nah ini contohnya, nanti identifikasi risiko peluang masih produk asinan, nanti sumbernya bisa dari proses, bisa dari SDM, bisa dari isu eksternal, dan lain-lain. Ini contoh dari isu eksternal tadi, belum menerapkan ISO. Tadi kan belum menerapkan ISO ya, di isu internalnya, kelemahan tadi. Prosesnya melayani pelanggan, risikonya bisa jadi kurang cekatan atau lelet. Ini kan jualan asinan. Kadang-kadang ada lembaga yang kalau belum ISO tuh merasa tidak fokus kepada pelanggan. Sementara ISO fokus kepada pelanggan kan. Sehingga dia ya, tidak cekatan, lelet gitu. Jadi tidak memuaskan pelanggan gitu. Sementara dalam ISO itu harus fokus pelanggan dalam rangka memuaskan pelanggan. Nah, risikonya kurang cekatan. Peluangnya harusnya saya menerapkan ISO gitu. Berikutnya di proses penerimaan baku. Di penerimaan sayur salah memilih sayur kol. Pengertian salah itu ya cacat atau yang rusak dipilih juga gitu. Itulah silahkan nanti diidentifikasi apa risiko dan apa peluangnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari sini. Ya ini sebenarnya saya coba mensimplikasi ya, mensimpelkan biar tidak terlalu rumit apa itu risiko. Maka saya simpelkan risiko itu adalah kegagalan gitu saja. Ya, atau proses yang tidak berhasil. Kalau dalam teorinya ketidakpastian bisa gagal, bisa berhasil itu risiko. Nah, kita ambil yang risiko gagal aja. Tapi ini sesuatu yang pernah terjadi, sesuatu yang berpotensi terjadi itu risiko. Mungkin saya tambahkan di sini ya. Jadi kalau ditanya, Pak, ini belum pernah terjadi gimana gitu. Jadi potensi terjadi juga masuk ke dalam risiko. Ya, atau pernah terjadi. Kayak sekarang yang kuliah nih, risiko kuliah itu apa? Ya tidak lulus. Ya kan? Itu adalah potensi terjadi. Tapi pernah juga kan terjadi di orang lain gitu loh. Itu bisa jadi disebut risiko. Jadi potensi terjadi atau pernah terjadi risiko.